menjilati tangan setelah makan adalah hukumnya sunnah. Ini adalah agama Islam. Setelah kami membahas bagaimana atau bahwa Yesus tidak pernah cebok setelah beol dan tidak mengajarkan umatnya untuk mencuci tangan sebelum makan, dan menganggap bahwa tai itu adalah tidak najis, itu merupakan hal-hal yang menurut dalam Islam adalah hal yang jorok sekali. Sekarang mereka malah mencela sunnah Rasulullah SAW tentang menjilati tangan setelah makan, dan mereka berkata bahwa itu hal yang jorok. Jikalau mereka menyadarkan diri mereka sendiri bahwa di dalam agama mereka sendiri masih banyak memperdebatkan tentang Tuhan antara pengikut domba dan pengikut kambing, maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka mengira telah bersatu, padahal mereka itu berpecah belah hati mereka. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 222 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak makan atau minum, beliau selalu mencuci kedua tangan beliau. Inilah bukti bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersih, orang yang selalu mengajarkan umatnya untuk bersih. Bagaimana umatnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencuci tangan, lalu untuk menjilati jari jemarinya setelah makan, dan belum lagi sunnah-sunnah yang lain yang Rasulullah SAW terapkan. Bersiwak atau dalam istilah kita adalah menggosok gigi, itu termasuk dari sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Belum lagi makan dengan tangan kanan, dan ketika di sebuah hidangan dengan makan bersama, maka makanlah yang paling pinggir dulu, jangan langsung ke tengah. Ini bukti bahwa bagaimana tata cara kebersihan, tata cara kebaikan itu dilakukan dari hal-hal yang kecil sekalipun dan hal-hal yang besar. Sebelum masuk ke WC, kita diperintahkan untuk melangkahkan kaki kita dengan kaki yang kiri, keluarnya kaki yang kanan, dan kita membaca doa, karena kita tahu WC lah tempat rumahnya setan, dan kita ketahui ketika kita ingin masuk ke dalam rumah, kita melangkahkan kaki kita dengan kaki yang kanan, lalu keluarnya dengan kaki yang kiri. Itu membuktikan bahwa itu semuanya adalah ada aturannya. Dari yang kecil hingga yang besar, semua sudah ada aturannya. Dari yang bersih, sebersih-bersihnya sudah ada, masjid pun dibersihkan dan lain sebagainya. Itu bukti bagaimana baginda kita Nabi SAW adalah orang yang bersih. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah biyadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alaih." Jika salah seorang di antara kalian makan makanan, maka janganlah ia membasuh tangannya terlebih dahulu sebelum ia menjilati jari-jarinya atau yang lain menjilatinya. Jadi di sini dapat kita kesimpulkan bahwa ketika kita ingin meninggalkan makan atau setelah kita makan, tentunya dengan jari jemari. Kalau misalnya dengan sendok, ya pakai sendok, bukan pakai jari jemari. Ketika jari jemari digunakan untuk makan, maka itu istilahnya diemuti atau dijilati jari jemari kita, lalu dijilati dengan yang lain. Maksudnya di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan untuk mengemuti yang lain, yaitu pasangan suami istri. Jadi bentuk bagaimana saling menjilati jari jemari antara suami dan istri itu bentuk dari sebuah keharmonisan antara suami dan istri. Coba dipraktekkan bagaimana harmonisnya sepasang suami istri makan bersama,
lalu saling menjilat jarinya, itu bentuk dari bagaimana sebuah keharmonisan lebih terjalin karena mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian kita akan kembali kepada tema, benarkah makan atau benarkah setelah kita makan kita menjilati jari jemari kita adalah sebuah hal yang jorok? Maka kami akan mengutip dari website Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Ini adalah hal yang akan diungkap. Dalam sebuah kajian oleh Dr. Carles Kerba dari University of Arizona, dia mengatakan makan dengan tangan kanan lalu mengemuti atau menjilati jari jemari setelah makan untuk membersihkan sisa-sisa makanan, hal demikian memiliki manfaat menakjubkan sebab jari-jari manusia memiliki enzim aeronase yang berfungsi menekan bakteri-bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga buat kekebalan tubuh manusia. Jadi fakta sangat luar biasa di mana kita akan mendapati setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di sana ada manfaat, baik secara manfaat bagaimana kita taat kepada Rasulullah dan juga manfaat untuk tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.